Tes 1, 2, 3. Nge-lag nggak? Halo, halo juga. Tes jaringan. Kok salah alot sih? Nggak bisa buka keranjang, Halo Rian, Moonlight, halo Jeffrey. Ya baru belajar. Baru. Ini nge-lag gak sih? Kok aku nggak bisa buka keranjang ya? Hai Tia, lancar? Oh siap, laksanakan kalau lancar. Halo Moonlight. Belajar materi psikotes kok. Nih, belajar materi psikotes ya. Buat yang mau ikutan tes kerja psikotes. Psikotes buat apa aja gitu kan ya nih. Nih psikotesnya buat apa aja tuh ya, bisa buat CPNS, BUMN, TNI Polri, perusahaan swasta, pegawai, masuk program S2, masuk PTN gitu ya. Pokoknya mah begitu sajalah ya. Live-nya larut kayak larutan aja nih. Siapa nih yang rajin nge-taplop? Makasih sayang. Siapa nih yang rajin nge-taplop? Ya soalnya aku baru pulang dari luar. Tadinya mau nggak nge-live tadinya. Tapi ternyata pulangnya nggak terlalu macet. Jadi ya nge-live gitu. Ada yang mau belajar atau udah pada ngantuk nih? Mana suaranya yang mau belajar? Coba dibantu taplop dan di-share ke teman-temannya ya. Biar pada bisa kerjain. Hai Fanny. Nih yang baru udah join boleh langsung kerjain ya. Nanti kita bahas ya. Coba aku mau tunggu si yang lain masuk dulu ya. Biar bisa dimulai dibahasnya. Kita mulai pembahasannya setelah semuanya masuk. Coba di tap dulu, di share ke teman-temannya ya. Biar pada bisa matematika. Nah ini aku mau ngajar materi psikotes ya. Jadi psikotes tuh digunain kalau kamu masuk nanti ujian S2, S-teler. Ngantuk besok Senin. Ada yang bisa soal nomor 1? Siapa yang bisa soal nomor 1? Mana nih kertasnya? Bentar kertasnya di Wan An Lause. Wan An. Apa ya? Wan An tuh selamat malam kan? Asik, aku jadi belajar Mandarin nih gitu kan ya sama si akun Senja nih. P3K formasi umum pakai nomor ini aja nih Saiku. Pakai nomor 11 Saiku. 11 udah paling lengkap. 11 ya. Kalau mau di speed nanti aku habis nge-live mungkin jam 9.15-an. Ayo nomor ini ngelanjutin ya, soalnya waktu itu aku udah pernah bahas nomor 1 sampai berapa kita waktu itu. Waktu itu udah pernah bahas nomor 1 sampai nomor 12-nya nih, ya. Udah pernah bahas, jadi kita lanjutin ya. Udah pada ngantuk nih? Aduh, maleman ya. Udah pada males nih kayaknya. Ayo siapa nih yang mau belajar boleh ikut gabung ya. Malam Trisna, apa namanya? Gimana caranya? Ordinary man sok atuh jawab. Yang buku P3K yang paling lengkap tadi kalau tanya di nomor 11 ya. Nomor 11 ada semua SKB soalnya itu buat umum. SKB buat. Ini soal psikotes buat siapapun ya. Buat siapapun. Ya kalau kamu masuk sekolah SMA, SMP juga kan ada soal psikotes tuh. Ya. Perguruan tinggi, perusahaan, gitu kan. Ya ini gambaran soalnya kayak begini gitu ya. Ayo siapa bisa kerjain? Kita kerjain satu-satu ya. Akar dari 625 ya. Udah pada siap belajar belum nih? Tetap pada ngantuk. Tahun 2022 itu yang di keranjang tahun 2022. Cuman tulisannya harusnya 2021, 2022 gitu loh. Yang terbaru itu 2023 adanya di nomor itu. Adanya di nomor atasnya sayang, tapi itu nggak terlalu lengkap. Nomor 10 yang terbarunya.
Tapi tidak ada soal SKB-nya. Jadi situ cuma ada soal TIU, TWK, TKP. Ya, kalau di nomor 11 itu ada soal psikotesnya, ada soal TIU, ada soal SKB-nya, ada soal psikotesnya selain soal TIU, TWK, TKP. Nomor 11 belum ada yang terbaru, nanti aku tanya sellernya ya, belum keluar-keluar aja tuh, nggak tahu, nggak ngerti saya juga. Lama sekali. Ayo siapa bisa kerjain? Ih, ini nyari akar gini, bisa nggak? Berapa nih hasilnya? Kayaknya familiar lah ya, akar 625 mah. Akar dari 625 berapa? Wis udah pada jawab C katanya. Bener nggak? Coba kita buktikan. Akar dari 625 siapa yang tahu? Apa pada nggak tahu ini gimana cara carinya? Absen dulu yang belum tahu. Oh, udah pada tahu ya. Wis udah pada jago. Oke, udah pada jago nih ternyata. Oke, 36% berarti dijadikan bilangan desimal ya. Karena ini jawabannya desimal. Berapakah bentuk desimal dari 36%? Coba siapa yang bisa jawab? Ini materi psikotes sayang, materi psikotes. Jadi semua juga bisa ikut, semua kalangan bisa ikut ya. 36%. Ini matematika dasar. Kasih judul atulah ya, matematika dasar gitu ya. Kudu dikasih judul ya mah. Yang baru join nanti nanya lagi. Terus aja gitu. Iya, berapa desimalnya? Udah pada bisa ya? Siapa yang belum tahu coba? Ya 0,36. Siapa yang belum tahu? Ini ada yang belum tahu, ini cara ngerjain kayak gini. Kenapa bisa 0,36? Coba komen dulu gitu kan. Kalau nggak ada yang ini, kalau udah pada tahu ya udah aku terus gitu kan ya. Belum, aduh kenapa belumnya sayang? Yang belum tahu begini ya ceritanya gitu ya. Kalau akar aku udah sering spill cara cepetnya, nanti kita ulangnya kalau ada waktu. Kalau 36% ini, persen itu artinya, kamu harus hafalin ya. Kalau persen itu artinya per 100 gitu ya. Kalau persen itu artinya per 100, oke? Bilangan apapun jika dibagi 100 gitu ya. Itu nanti akan hasilnya itu akan 2 angka di belakang koma ya. Jika dia per 100 maka 2 angka di belakang koma gitu loh ya. Jadi 36-nya terus lagi di sini nih. Gitu ya. Paham nggak? Siapa yang belum pusing? Belum pusing. Siapa yang belum paham? Siapa belum pusing lagi? Ya, jadi ubah dulu ya. Jadi misalnya ada soal nih 5 per 1000 misal nih. Berarti desimalnya berapa? Coba ada yang tahu? Yang tadi belum bisa ini nih, yang tadi belum bisa coba jawab dulu gitu kan. Kalau udah ada yang jago makan gitu beda ya. Yang udah tahu mah. Berarti ini berapa jawabannya? Berarti belakang komanya berapa angka? Coba dijawab dulu ya. Belakang komanya berapa angka? Halo Ungut. Pusing, aduh pusing kenapa pusing? Hai Nano, Stephanie, nama siapa nih? Namanya nama, aku bingung. Nama kamu nama, gimana ngomongnya? Belakang komanya berapa angka adik-adikku tercinta itu yang harus ini ya teman-temanku gitu ya. Iya dihitung, nol aja dihitung nih. Kalau ada 3 berarti 3 angka di belakang koma gitu, gampang banget. Angka di atas lihat angka 5 ya, udah tulis paling belakang ya, jangan tulis paling depan atuh. Nanti tulis paling depan lagi, jangan. Paling belakang angkanya ya. Udah gitu aja, gampang kan? Bisa ya? Gampang banget. Dah, kembali ke soalnya. Angka 25, berapa angka 25? Angka 25 adalah berapa? Gitu kan, buka dulu tabel keramatnya. Yang baru join ini namanya tabel keramat ya. Ya ini jimatnya gitu. Kalau nggak ada ini nggak bisa ngerjain soalnya. Ini dilihat ya yang belum hafal. Ini harus hafal ini atuh. Yang ini mah harus hafal ya. Kalau ini ada cara langkahnya. Aku sudah sering spill gitu ya. Nanti kita bahas kalau ada waktu. Mana nih gitu ya. Akar 25 itu 5 gitu kan. Ini kalau apa sih bilangan kuadrat 1 sampai 10 harus hafal atuh ya. Setidaknya tahu gitu. Masa nggak tahu banget sih. Oke, kita lanjut ya. Waduh, ngitungnya gitu kan desimal. Pusing mumet kepala. Hai Fernandes. Oke, lanjut ya. Berarti 25 ditambah. Kerjain dari depan ya. Kalau tambah kurang tidak ada yang didahulukan. Oke, mereka setara ya. Jadi kita kerjakan dari depan. Ayo kita kerjakan dari depan. Gimana cara ngotretnya? 25 tambah 0,36. Coba. Apakah seperti ini ngerjainnya gitu? Gimana nih? Gini gitu ngerjainnya.
Ada yang belum bisa ngejumlahin desimal sama pecahan lagi. Bilangan bulat. Ini kan bilangan bulat namanya ya. 6-nya nggak dimasukin. Yang mana yang 6-nya nggak dimasukin? Yang mana 6-nya nggak dimasukin, Jeffrey? Enggak, belum telat kok. Baru 1 nomor, Dinsa. Baru 1 nomor. Apakah begini caranya? Apakah begini caranya? Iya salah ya. Iya jadi gini. Kalau bilangan bulat ya misalnya 25 nih. Kamu harus rubah menjadi desimal ya. Gimana cara ngerubah desimalnya? Ya kalau ngerjain kayak gini jangan dijumlah kayak gini ya. Tidak boleh ya. Jadi bilangan bulat itu tidak ada desimalnya kan. Tapi kita harus munculin desimal nih. Gimana caranya gitu kan? Iya caranya gimana munculin desimalnya? Dengan cara ya tambahin aja koma di belakangnya nih gini ya. Angkanya mau berapa belakang koma bebas. Mau berapa banyak pun tidak berpengaruh ya. Jadi ini tuh bisa ditulis kayak gini. Bisa ditulis juga kayak gini ya. Jadi komanya mau berapapun gitu. Mau sampai nolnya banyak sih. Tetap aja bacanya 25 ya. Gitu. Jadi 25-nya ditambahin komanya berapa biji tuh berarti. Kan mau ditambahin 0,36 ya. 0,36 itu ada 2 angka di belakang desimalnya kan. Berarti tambahin angka 0-nya 2 kali ya. Gitu. Nah, komanya disejajarin kayak begindang. Oke. Iya, Rian tidur. Yang udah kemalaman tidur aja ya. Ini mah yang nonton daerah WIB kayaknya. Aduh Jeffrey ini mah dihitung akar 625. Akar 625 itu 25. Astaga. Dihitung Jeffrey. Bukan maksudnya nurunin 25. Enggak, ini hasil akar ini tuh 625. Ya. Oke, ini tinggal kita hitung aja ya. 6, 3, 5, 2 gitu ya. Beres? Rebes? Iya, beres rebes. Lanjut, dikurang 5 ya. Kutus dulu deh caranya biar kalian paham. Ya, dikurang 5. Dikurang bilangan bulat lagi berarti kan. Iya, 5-nya harus ditambahin desimal ya. Karena kan ngitungnya desimal tuh. Berarti 5-nya koma 02 kali ya. Dikurang. Iya, jawabannya berapa nih? Oh, tinggal turun aja nih. Tinggal turun aja ya. Marahin Jeffrey, Bu. Ini tuh maksudnya akar 625, hasilnya 25. Bukan aku nulis 25 diturunin gitu, 6-nya nggak diturunin. Bukan. Bukan. Hasilnya itu udah hasil. Sudah hasil. Ya, paham gak sampai sini? Aduh, siapa nih yang masih pusing kepalanya? Pusing kenapa, Toyo? Pusing apa males? 6, 3. Tinggal dikurang aja kan ya. 6 kurang 0 ya 6. 3 kurang 0 ya 3. 5 kurang 5 ya 0. Lagi kan 2-nya turun. Ya jadi 20,36. Dari tadi siapa tuh yang jawab 20,36? Dari awal dia hebat wis. Ngitung apa pakai kalkulator itu yang jawab cepet tadi itu. Yang jawab cepet tadi nomor 14 itu siapa tuh? Bukunya aku semetin ya, teman-temanku tercinta gitu ya. Nggak pakai buku yang mana, pakai buku yang itu. Udah ada pembahasannya. Mumet, aduh mumet puyeng. Kenapa mumet? Aduh mumet, masa segini banyak mumet. 281 dapat dari mana? Yang mana sayang 281? Yang mana 281? Nggak ada angka 281. Mana 281? Nggak ada angka 281. Dari mana 281? Jeffrey panggil capsek. yang puyeng berarti kurang latihan ya, harus berlatih lagi gitu. Puyeng di bagian belah mananya adik-adikku tercinta? Aduh, puyeng kenapa sih? Baru belajar segini udah puyeng, gimana nih? Gimana nih? Masa udah puyeng lagi? Lanjut apa masalah serupa gitu kan ya, serupa tapi tak sama. 0,005 itu dari mana? Ini aku tadi lagi ngejelasin. Jika dia per 100 ya belakang komanya itu selalu 2 angka di belakang koma ya. Baru join ya kayaknya yang nanya. Nih misalnya nih ada soal nih 27/10 berapa desimalnya? Ini cara merubah dari pecahan biasa ke desimal. Kalau dia udah kelipatan bawahnya itu kelipatan 10 gitu ya, 100, 1000, 10.000, 100.000, apa gitulah ya, pokoknya 10 kelipatannya.
Nah, ini dilihat aja nih angka nolnya ada berapa. Kalau angka nolnya ada 2, berarti belakang komanya 2 angka gitu loh. Kalau satu angka, ya ini kan satu angka 10 kan? Ya berarti satu angka di belakang koma gitu loh. Jadi desimanya berapa coba? Ini mah lagi ambil pemisalan, yang ini mah ya. Ini mah tadi lagi ngejelasin, tidak berhubungan dengan soal di sini. Soalnya mah ini nomor 14. Ya, oke? Ih, pinter semua, weh. Ini coba absen dulu, umur berapa di kalian yang nonton? Yang nonton umur berapa ini yang nonton? Udah ya, paham? Paham? Soal serupa tapi tak sama gitu. Boleh soal yang sama, boleh deh. Nih, tak kasih soal yang mirip-mirip. Kerjain ya, jangan pakai kalkulator. Nggak mau pakai kalkulator, licik. Nggak rame pakai kalkulator. Seorang nggak perlu suruh belajar kok malah pakai kalkulator. Ayo berapa nih? Berapa? Ayo kita mulai dulu dari sini ya. Kalian udah pada tahu cara cepet nyari hitung akar ginian? Udah pada tahu belum? Capek nih nge-spill terus gitu kan. Tiap nge-live nge-spill cara cepet akar gitu. Coba tadi nih 625 kenapa sih bisa akarnya 25 gitu? Pada tahu nggak caranya? Atau ngafalin? Atau kalian ngafalin gitu kan? Nggak tahu? Aduh, masa nggak tahu sih? Umurnya udah banyak. Belum pada tahu ini? Yang bener bohong Berarti kalian kurang sering nonton live aku. Ini ada cara cepetnya ya, tapi kalian harus hafalin ininya ya. Coba kita review dulu sebentar. Oke, langkah pertama gini nih. Langkah pertama, ini kan mau nyari akar dari 625 gitu. Kenapa sih bisa dapetnya 25 gitu? Ya kalau nggak hafal harus ngitung manual kan agak lama gitu kan. Ya, ini aku kasih tahu caranya. Oke, ini langkah pertama nih. Sisakan 2 angka di belakang ya. Sisakan 2 angka di belakang. Oke, itu langkah pertama. Lalu langkah berikutnya, cari bilangan kuadrat yang mendekati 6. Di sini nih cari bilangan kuadrat yang mendekati, hasilnya yang mendekati 6. Menurut kamu angka berapa nih gitu ya? Berapa coba? Ada yang tahu? Ini kan bilangan kuadratnya nih, ini harus hafal ya. Ini minimal harus hafal gitu kalau pengen cara cepet. Kalau nggak hafal ya susah. Ya, kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 6. Berapa kuadrat? Bilangan apa yang dikuadrat hasilnya mendekati 6? Ya lihat di sini nih, 1, 4, 9 gitu kan. Yang deket-deket berarti 4 ya. Iya kan? Iya, 2 berarti 2 kuadrat ya. Nah, duanya tulis sini nih. 2-nya tulis situ ya. Oke, hasil dari 2 kuadrat tulis di sini 4 kan? Oke? Lalu kita kurangi ya. Kita kurangkan. 6 kurang 4 berapa? 2. Ya, oke? Lalu kalian lihat bilangan pangkat berapa? Bilangan pangkat 2 yang hasilnya 5. Sebetulnya nggak usah dikurangin sih. Kalau bilangan pangkat 2 yang hasilnya 5 itu cuma ada 1 soalnya. Ya, tidak perlu pakai beginian. Bilangan kuadrat yang hasil satuannya 5. Ayo berapa yuk? Berapa ya? Iya, ini bilangan kuadrat yang ngerti nggak sih hasil satuannya 5, satuan apa sih satuan? Misalnya angka 16 nih, 16 tuh satuannya 6 gitu loh. Ya, jadi kalian lihat nih bilangan kuadrat yang hasilnya satuannya 5 gitu, yang belakangnya 5. Mana ya? Ini kan, si 25 ini kan, 25 itu hasil dari 5 kuadrat. Ya udah ini jawabannya 5. Gitu ya, coba berlatih. Ini kebetulan angkanya 5 ya. Sebetulnya ada yang lain. Kalau angkanya 5 pasti ininya 5. Oke, cobain soal yang lain ya. Oke, tadi step pertama apa? Step 1. Ini ngerjain kayak gini, nggak usah gitu kalian manual gitu ya. Ngitung gitu berapa ya? 1000 berapa? Berarti kira-kira kayaknya 30 berapa? Kayak 30 berapa? Kalian ngotret gitu ya. 39 kayak 39, 31 kayak 30. Ngitungnya lama gitu kan. Ya, kalau pakai cara coba-coba. Oke, step pertama sisakan 2 angka di belakang. Ya, sisakan 2 angka di belakang. Tuh kan kalau ada 3 angka sisakan 2 angka di belakang. Kalau ada 4 angka sisakan 2 angka di belakang gitu kan. Oke.
Oke, ini nggak diapa-apain, iya karena ini nggak ada gunanya kalau misal angkanya 5 gitu loh. Nanti ya, coba kita lanjut yang ini ya. Kalau angkanya 5 langsung aja 5 ya, bisa langsung cepet, nggak usah pakai dikurang-kurang sih. Maaf ini. Ini yang ini nih, yang ini ya. Oke, kita lanjut ya. Bilangan kuadrat apa yang hasilnya 15? Yang mendekati ya, yang mendekati. Berapa nih? Kalau 16 ini hasil dari 4 kuadrat. Kelebihan ya, kelebihan 1 ya. Oke, berarti 3 ya. 3, tulis dulu di sini 3. Oke, ya, hasil 3 kuadrat itu 9. Nah, kamu kurangin ya. 15 dikurang 9 berapa? 15 dikurang 9. Berapa? 6 ya, oke. 6 ya. Nah, kamu lihat, oke, bilangan paling belakangnya nih, ya. Oke, ini tuh ada 2 ya. Hasil kuadrat yang satuannya 1, ya. Kamu lihat di tabel ini, bilangan kuadrat yang hasil satuannya 1. Pasti ada 2 angka gitu loh. Coba bisa lihatnya enggak? Apakah kamu bisa melihatnya? Bilangan kuadrat yang hasil satuannya 1, ya. Ya tadi kan hasil satuannya 1 tuh misalnya 16, satuannya kan 6 gitu loh, ya. 1 ini puluhannya kan, puluhan satuan gitu kan, kita udah pernah belajar SD ya. Bingung satuan apa sih satuan? Apa? 1 kuadrat, betul? Yang satuannya 1 kuadrat, 1 kan. Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oh ini 9, betul? Nah jawaban ini pasti antara 31 atau 39 gitu kan. Nah nentuinnya gimana gitu kan, ada 2 angka nih. Nah nentuinnya dari sini nih ya. Nentuinnya dari sini nih. Nah dilihat ya nih selisih yang tadi nih sama hasil ini. 6 lebih apa daripada 3? 6 lebih apa daripada 3 ya? 6 lebih apa daripada 3? Lebih besar atau lebih kecil maksud aku? 6 lebih apa daripada 3? 6 lebih apa daripada 3? 6 lebih apa daripada 3? Lebih besar ya. Oke, kalau lebih besar kamu pilih angka 1 sama 9. Lebih besar yang mana? Angka 1 dan 9 yang kita dapat tadi, itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 9. Ya udah jawabannya 39, beres. Udah gitu aja. Gimana? Ngerti nggak? Siapa yang baru join masih ngangong-ngangong? Paham nggak? Siapa yang belum paham? Mau satu soal lagi atau kita lanjut kerjain yang ini? Siapa nih yang belum paham gitu ya? Ada yang masih belum paham? Mana tuh komennya gitu ya? Mau soal lagi? Mau soal kayak maksudnya mau ngulang yang ini atau kita lanjut tadi? Kan lagi ngerjain soal ini kan ceritanya. Cuman kalian pada belum bisa ngitung ini, ngitung cepet cara apa sih? Ngitung cepet akar seperti ini. Ngomong Pak Baliut nih. Soal lagi, waduh. Semangat nih. Ayo semangat deh. Kalau kalian semangat, aku semangat gitu kan ya. Sok nih kerjain yuk. Berapa nih hasilnya? Yang belum ngerti latihan lagi, baru pemanasan yang tadi kan. Yang tadi baru pemanasan gitu ya. Kerjain lagi. Kalau pusing kerjain lagi, berarti kamu belum bisa. Ya. Kuncinya belajar matematika itu kalau pusing jangan menyerah. Pusing gitu ya, udah scroll aja gitu ya. Udah lewat aja. Udahlah aku mah nggak bisa matematika. Bukan gitu cara belajar matematika. Kalau pusing kerjain lagi, ya. Oke, sisakan 2 angka di belakang. Ya, ini ada angkanya berapa? 4 kan, sisain 2 angka di belakang gitu loh. Nih kalau 3 angka berarti sisakan 2 angka di belakang ya gitu ya. Langkah pertamanya. Lalu cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 44 gitu. Ada yang udah dapat jawabannya ini? Ada yang udah dapat jawabannya? Wis gitu ya. Langsung pada jarago gini, woi. Kok kalian pada jarago gini? Cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 44. Yang mana nih? Ini lihat nih 49 7 kuadrat. Kelebihan ya berarti 6. Nah tulis di sini 6-nya nih. Set gitu ya. Hasil 6 kuadratnya tulis di sini. Gitu loh. Bentar videonya disamain. Ya terus kamu kurangin ya. 44 kurang 6, 36 berapa sih? 44 kurang 36? 14 kurang 6, 8 ya? 8 ya, oke. Lalu kamu lihat ini 9-nya nih.
Oke. Nah, lihat nih angka di paling belakangnya. Satuannya. Kamu lihat bilangan kuadrat yang hasil satuannya 9. Apa gitu loh. Ya. Hasil satuannya 9. Bilangan kuadrat yang hasil satuannya 9. Ini kan 3 kuadrat, betul nggak? 3. Berarti kan satu lagi apa? Satu lagi. Biasanya ada 2 gitu ya. Biasanya ada 2. 3 sama apa? 3 sama yang satuannya 9, sorry. Yang satuannya 9 ya. Satuan, ngerti satuan nggak? Angka di belakangnya gitu. Kalau 25 ini satuannya 5, kalau 16 ini satuannya 6. 9 ini satuannya 9 karena dia sendirian ya namanya satuan gitu kan. Iya ini 7 kuadrat ya, 49 ya, belakangnya 9 ya. Satuannya 9 nih, berarti 7. Gitu kan. Nah berarti ini jawabannya kan antara 63 atau 67 gitu kan. Nah nentuinnya gimana gitu. Ya nentunya lihatnya dari sini nih. Jangan lupa selisih sama hasil yang tadi kita dapat ya. 8 lebih apa daripada 6? 8 lebih apa daripada 6? 8 lebih apa daripada 6? Lebih besar. Oke, lebih besar lagi ya. Berarti pilihnya yang lebih besar. Udah gitu ya. Oke, kalau selisih ini sama ininya lebih kecil gimana? Ya, kamu pilihnya yang lebih kecil. Berarti jawabannya 63 gitu loh. Oke? Misalnya di sini selisihnya 4 gitu kan. Terus di sini angkanya 6 gitu kan. Berarti kan lebih kecil. Kalau lebih kecil ya kamu pilihnya yang lebih kecil angkanya gitu ya. Kalau sama gimana nih? Selisih di sini 4, di sini 4 gitu ya. Kalau sama kamu ambilnya tetap yang lebih besar ya. Kalau misalnya sama ambilnya yang lebih besar. Oke. Seperti itu. Udah pada paham belum atau pada pusing di sini? Asa tadi si Ungut nggak asup Ungut? Kalau masuk kamu? Ada yang masih pusing di sini? Ya bener lah, masa bohong. Yuk, kalau udah pada bisa kerjain yang akar 144 yuk. Akar dari 144 yuk. Kalian pasti pada langsung jagoan nih. Ah, gampang, angkanya kecil. Angkanya kecil, say, gampang sekali. Sisakan 2 angka di belakang. Yuk, cari yuk. Berapa bilangan kuadrat yang hasilnya 1 gitu kan. Bilangan kuadrat yang hasilnya 1. Apa tuh? Bilangan kuadrat yang hasilnya 1. Cari nih di sini. Ada nggak yang hasilnya 1? Ini kan 1 kuadrat. Iya, tulis sini 1. Satunya di kuadrat hasilnya 1. Gitu kan. Abis 0 ya, dikurangin 0. Oke, kita lihat kesatuannya ya. Yang belum paham ya diulang lagi. Sayang harus latihan. Atuh ya, udah nggak bisa ngeliat sekali langsung bisa. Kalau nggak dicatat caranya gitu ya. Jadi kalau aku nge-live ya sedia catatan. Atau jangan lupa gitu ya. Nanti lupa lagi saya keluar live-nya. Keluar room aku nanti kamu masuk ke live siapa gitu kan lupa lagi. Oke, langkah berikutnya cari satuannya 4. Oke, berapa bilangan kuadrat yang hasil satuannya 4? Mana ya yang satuannya 4 gitu ya. Oh ini nih 2 kuadrat. Set. Ada lagi enggak? Selain 2 ada lagi enggak? 2 sama apa ya? 2 sama apa ya? 2 sama apa ya? Dua sama apa? Udah bisa lihatnya? Udah bisa ngelihatnya? Ya, lihat satuannya 4 ya. Jadi kan kalau 16 ini satuannya 6 gitu loh. Kalau 25 ini satuannya 5 gitu kan. Kamu lihat yang satuannya 4 atau yang nilai di belakangnya 4 gitu loh. Ini ya. Oke, 8 kuadrat. Wih, gitu. Oke, kita lanjut berarti lihat selisih ini dan hasil yang kita tadi dapat. Lebih apa? Ayo, 0 lebih apa daripada 1? 0 lebih apa daripada 1? Kalau desimal bisa dong sayang, tapi kalau desimal kamu harus jadiin dulu pecahan biasa ya. Harus dijadiin pecahan biasa dulu ya. Jadi misalnya soalnya 144 gitu ya akar gitu kan. Berarti ini harus diubah jadi pecahan desimal. Ya. Ini bawahnya juga desimalnya diakarin gitu ya. Begitu. 0 lebih apa daripada 1? Saya-saiku udah pada paham belum ini teh? 0 lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil kan? Ya udah kita pilih angka antara 2 dan 8. Ini mana yang lebih kecil? Oh 2. Oh iya. Ya udah jawabannya memang 12. Rebes. Set. Oke, paham sampai situ?
Ada yang pusing kepalanya di sini. Pusing kenapa? Rame ini malah justru. Rame ini nggak ada pusing-pusingnya. Ayo lanjut yuk. 12% artinya berarti 12 per 12 per, ini tinggal dihitung aja sayang kalau desimal. Berarti kan ini akar 144 berapa say? 12 tadi kan kita dapat akar 100 itu 10 ya. Kamu kalau belum hafalin tabelnya ya. Udah tinggal 12 per 10 itu 1,2. Jadi jawaban akar dari desimal 1,44 itu 1,2 gitu loh. Oke, paham semuanya? Ini aku lagi ngajarin materi psikotes ya. Mau masuk kemana pun nih materi psikotes. Mau kerja, BUMN, PTN, masuk apa gitu. Nggak dapat beasiswa. Ya kayak gini lah soal-soalnya ya. Oke, persen artinya apa? Persen, tadi aku udah ajarin ya. Nih di sebelumnya. Kalau barangkali ada yang baru join gitu kan ya. Masih ngangong-ngangong. Ngomong apaan itu? Hostnya ngomong apa sih? Ya, persen itu artinya per 100 ya. Oke, ini aku jelasin dulu. Persen itu artinya per 100 ya. Jadi kalau ada soal 36% berarti 36 per 100 ya. Oke, terus cara ngubah desimalnya gimana? Nah, kalau penyebutnya ini ada dua angka di belakang. Ada dua angka nih, 100 ini kan ada dua angka, betul? Nolnya ada dua ya. Jadi pasti desimalnya itu dua angka di belakang koma gitu ya. Kalau misalnya per 1000 kan nolnya ada 3 nih. Berarti 3 angka di belakang koma gitu loh ya. Coba yang ini berarti. Kita rubah dulu per 100. Berarti berapa desimalnya gitu. Coba pada bisa nggak merubah desimalnya? Siapa yang belum bisa? Iya, akun Senja, dadah. (0,12) ya nggak bisa lah kan bentuknya akar atau Dinsa. Nggak bisa akar 1,44 jadi 0,12. Kamu cek di kalkulator ya. Jawabannya 1,2. Tidak bisa jadi 0,12. Nggak bisa, ini akar ya. Akar itu kan sebetulnya kebalikan dari kuadrat ya. Jadi ini 100-nya itu harus diakarkan. Oke, ini berapa nih adik-adikku tercinta? Berarti belakang koma nolnya ada 2 nih, berarti belakang koma ada 2 angka gitu kan ya? Ya, 12-nya ditulis lagi di belakang gitu. Oke? Akar 4 mah bisa atuh. Akar 4 berapa nih? Apa mau lihat tabel? Aduh, masa akar 4 nggak tahu sih? Akar 4 itu kan ada bilangan yang sama yang dikaliin tuh hasilnya 4. Apa sih bilangan yang sama yang dikali itu hasilnya 4 gitu kan? Kalau misalnya nggak tahu akar itu apa, akar itu sebetulnya ada 2 angka gitu ya, tapi sama nih. Hasilnya dikalinya 4, hasilnya 4 kalau dikalikan. Apa bilangannya? Tentu saja 2 ya. Udah, tinggal hitung aja. Ya. Tinggal kita hitung aja. Aduh, kertasnya penuh nih. Ganti dulu ke sini deh. 12 ditambah 0,12 dikurang 2. Oke, lanjut yuk. Siapa yang belum bisa nih ngitung desimal? Yang belum bisa ngitung desimal, nah ikutan belajar gitu ya. Iya, nanti dimasukin YouTube atau psikotes judulnya. Psikotes. Ya, ini ditambahin terus dikurang ya. Pada bisa ngitungnya? Ini bilangan bulat ya. Siapa yang belum bisa ngitungnya? Jadi kalau bilangan bulat kayak gini, kamu harus ubah menjadi desimal ya. Dengan cara gimana? Ya tambahin aja 0 ya. Ini kan ada 2 angka di belakang koma, kamu tambahin 0 gitu ya. Karena tidak merubah soal ya. Iya, tinggal kamu kotet ke bawah gitu ya. Nih kayak gini. Ditambah dulu kan. Tambah gitu ke bawah ya. Udahnya dikurang. Ya, jadi kuncinya kalau penjumlahan pengurangan desimal harus disejajarin nih komanya. Atau harus angka di belakang komanya harus sama gitu ya. Jadi kalau nggak sama, ini misalnya tadi kan nggak ada komanya nih, ya kamu harus pakai cara kasih trik gitu ya, ditambahin gitu ya angkanya, biar lebih mudah. Oke gitu ya, bisa ya? Wis bisa dong, gampang. Apa sih yang susah? Bagian belah mana yang susah? Coba ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Gitu ya. Nanti pakai papan tulis, aku kemarin pakai papan tulis pada bilangnya nggak bisa, nggak ngerti, lebih enakan pakai kertas. Gimana nih jadinya ya? Aku kemarin pakai papan tulis gitu kan, cuman kata pada bilangnya lebih enak pakai kertas. Ada 2 kubu gitu kan ya? Ada 2 kubu kita.
Apa nih soal berikutnya? Waduh, hitung-hitung kayak gini gitu kan. Oh, ini mah soal paling sering di psikotes keluar kayak gini-gini mah. Ngitungnya kudu agak sat gitu ya. Agak cepet gitu. Ayo gimana nih cara ngejain soalnya? Waduh gitu kan. Ini udah keburu malas duluan biasanya ya. Ketemu soal kayak gini kayaknya udah keburu malas duluan nih. Sebelum berperang gitu kan udah malas duluan ya. Ada yang udah dapet? Ada yang udah dapet. Iya nanti kalau pakai apa tuh pakai papan kayaknya papannya harus yang gede. Aku ada papannya yang kecil jadi kayak kelihatannya kurang gede gitu. Terus cahayanya tuh kudu deket banget gitu. Kayak gini kan ini cahayanya di depan bukunya banget gitu ya. Jadi agak terang. Kalau di papan tuh harus cahayanya ada jauh gitu jadi gelap kemarin tuh. Ayo nggak boleh pakai kalkulator ah. Tidak boleh pakai kalkulator. Ayo coba gimana cara ngejainnya? Ya cara manual cenanya. Cara manual atau aku mau ajarin kalian cara ini nggak ada ngitung cepetnya sih. Paling pakai cara gini sih kalau aku yang ngitungnya. Jadi kalau ada desima, ini perkalian ya. Jadi bacanya kali nih terus kurang gitu ya. Ini sama kurang ya. Kali kurang siapa dulu yang dikerjain gitu kan? Itu ditentuin dulu pertama kali yang itu dulu ya. Ya jangan kalau ada operasi hitung campur jangan semuanya dicampur-campur gitu ya. Jangan semua campur-campur. Jangan cepet-cepet gitu taunya urutannya salah gitu, urutan salah ngerjain ya. Ya oke. Kemarin aku udah ajarin nih kasta tertinggi di matematika itu adalah mana ya kertasnya hilang Kasta tertinggi tulisnya di sini aja ya. Ini kalian biar tahu gitu ya. Siapa yang belum tahu kasta tertinggi di matematika siapa? Ada kasta gitu kan di matematika ya. Bukan di India doang. Kasta tertinggi atau yang harus dikerjakan duluan gitu loh maksudnya. Itu pangkat ya. Kalau soalnya ada pangkatnya gitu ya, ada operasi hitung campur nih, tambah kurang kali bagi, ada pangkat, ada kurung. Nah, kamu kerjainnya yang pangkat dulu ya. Nanti kalau udah pangkat yang di dalam kurung gitu ya. Kalau udah dalam kurung baru tambah kurang, kali bagi. Kali bagi ya, kali bagi baru tambah kurang terakhir ya. Gitu, oke? Jadi antara kali bagi siapa dulu yang dikerjain? Nggak ada yang duluan dikerjain. Itu nanti ngikutin soalnya aja ya. Kalau nanti kalian ketemu kali bagi gitu, yang bagi dulu yang dikerjain. Enggak ya. Tergantung soalnya, dikerjakan dari depan ya. Gitu, oke? Jadi dari sini ini kita kerjain yang kali dulu ya. Ya kalau kalian biasa ngerjainnya pakai susun ke bawah boleh, terserah kalian ya. Oke, kalau ngerjain desima cara gampangnya gini nih. Kamu lihat angkanya nih ya, belakang komanya ada berapa angka nih? Ada 1, ada 2 kan? Jadi belakang komanya nanti hasilnya pasti selalu 2 angka di belakang koma ya. Jadi kamu jumlahin komanya ya. Jadi ngitungnya biar nggak pusing, jangan ngitungnya gini gitu loh. Pusing kan nanti. Desima dikali desima kan agak pusing gitu, belibet gitu kan ngitungnya. Nah, kalian bisa komanya ditulis aja lagi ya di bawah ya. Ya, komanya itu dipisahin dulu gitu ya. Pokoknya nanti hitung aja nih, kalau perkalian tinggal dijumlahin aja nih angka di belakang komanya. Ini kan ada 1, ada 2, berarti 2 angka di belakang koma. Hasilnya pasti 2 angka di belakang koma ya. Sekarang kita fokusnya ke 68 kali 95 gitu ya. Berapa hasilnya? Ada yang udah dapet jawabannya? 68 dikali 95. Ini kalian bisa susun ke bawah atau pakai cara ini juga bisa nih. Kalian lebih mengerti apa enggak sih? Agak ribet sedikit sih soalnya angkanya gede ya. Aku biasa ngerjainnya ke samping. Jadi 8 kali 5 dulu nih. 8 dikali 5 sama dengan 8 kali 5 berapa? Ya kalau kalian mau susun ke bawah boleh terserah kalian ya. Ini aku ajarin cara lain barangkali aja bisa lebih cepet gitu kan. 8 dikali 5. Berapa sih 8 kali 5? 40 ya. 40 simpan di tengah 4-nya. Ya, terus angka berikutnya, yang dekat dikali yang dekat, yang jauh dikali yang jauh gitu loh. Yang dekat dikali yang dekat, 8 kali 9 berapa? 8 kali 9, 72. 6 kali 5 berapa? 6 kali 5, 30. Nah, aku tambahin ya. Hasilnya berapa nih? 2, 102. Ya, 102-nya ditambahin ini nih. Tambahin 4 ya. 102-nya ditambahin 4. 102 tambah 4 berapa sih? 106 ya. 10-nya di sini. 106. Oke, langkah berikutnya bilangan depan sama depan. 6 kali 9 berapa? 6 kali 9. 6 dikali 9. 6 dikali 9 berapa sih? 54 ya. 54 tambahin 10 nih. Kan tadi kita nyimpen. 54 tambah 10 berapa? 64 gitu. Sama enggak nih?
Jadi jawabannya 6460 nih. 6460 ya. Dua angka di belakang koma ya. 1, 2 gitu. Tuh, jadi jawabannya 64,6. Ya. Kalian boleh pakai cara ini, mau pakai cara ini bebas, terserah kalian. Kalau ribet pakai ginian ya udah pakai cara ini aja, cara SD gitu kan. Ya. Oke, terserah kalian kalau masih agak rasa susah gitu ya karena kan baru pertama kali mungkin tahu cara ini. Tapi kalau kalian latihan sering pakai cara ini menurut aku sih lebih cepat pakai ginian. Ya, gitu. Ya, tapi pilihan di kalian lagi ya. Bebas. Aku cuma ngasih info aja gitu kan. Sekilas info. Sekilas info ya. Oke, paham sampai situ? Siapa yang belum paham? Ini tinggal ngitung biasa ya, say. Cuman aku kasih tahu kalian kalau ada desimal jangan dibikin pusing gitu ya. Jadi anggap aja ngitung angka biasa ya. Jadi desimalnya itu angkanya belakang desimalnya ini ditulis dulu di bawah ya. Untuk menandakan bahwa nanti hasilnya ada 2 angka di belakang koma. Udah ini tinggal dikurang aja. Ya, kita samain angka di belakang komanya ya. Ini ada 2, ini ada 1, ini ada 2 gitu kan. Nah, ini yang belakang komanya 1 kita jadikan belakang komanya menjadi 2 ya, ditambahin 0 aja. Udah tinggal kamu kotret aja atau kayak gini mah gampang sekali bukan? Berapa nih hasilnya? 57 ya. Dikurangi 0,47 wis gitu ya. Berapa nih hasilnya? Kalau kalian pusing lagi ngitung desima, ini bisa dijadiin pecahan biasa. Bisa dijadiin bilangan bulat aja ya. Jadi kamu ngitungnya 5740 dikurang 47 gitu loh ya, bisa. Ya. Tapi nanti jangan lupa hasilnya 2 angka di belakang koma gitu, jangan jadi bilangan bulat. Kalau pusing hitung desimanya bisa dihilangin ya. Nanti aja tulisnya pas hasilnya gitu, 2 angka di belakang koma ya. Ini tinggal dihitung aja nih, 0 kurang 7 kan nggak bisa nih pinjem gitu ya. 10 jadinya 10 nih. 10 kurang 7, 3. Ya. Ini 7-nya pinjem lagi, karena 3 kurang 4 nggak bisa kan. Jadi 13. 13 diambil 4, berapa? 9 ya. Gitu. Belakang komanya 2 angka ya, jangan lupa. Bukunya yang dipakai yang disematkan sayang. Bukunya yang dipakai yang disematkan, buku psikotes tuh ya, ini covernya. Buat masuk apa aja gitu ya, tuh buat masuk ini tuh ya. Capek ngejelasinnya banyak. Udah paham belum? Aduh, ini mah soal SD gitu kan ya. Iya soal SD, cuman kan ngerjainnya kan kudu cepet kalau psikotes. Mana bisa berlama-lama gitu kan. Jadi harus sat ngitungnya tuh gitu ya. Nggak ada mikir dulu gitu, karena udah dikejar-kejar waktu kita. Oke? Masih lanjut nggak nih? Ada yang mau nanya dulu nggak sampai situ? Masih gampang yang tadi mah kayaknya. Masih ada yang belum ngerti, belum paham yang nomor 15? Materi psikotes ini, Kasta tertinggi. Nih kasta tertinggi siapa tadi minta? Di matematika ada kasta tertinggi pula lah ya. Nih. Ya. Dihafalin ya adik-adikku tercinta. Jadi kalau misalnya nanti ada soal kali bagi itu setara ya, jangan pernah. Nanti harus dilihat dulu nih gitu ya soalnya. Tetapi tidak ada yang didulukan antara kali bagi ya. Oke. Biasa suka anak-anak tuh suka ngomongnya kan singkatannya kali bataku apalah ya gitu. Jadi harus kali dulu, bagi dulu, tambah dulu baru kurang, ngikutin kata-katanya. Ngikutin kata-katanya gitu ya. Jangan ngikutin kata-katanya. Oke, aku tulis ulang dulu soalnya. Udah siap nih soal berikutnya. Aduh, mulai deh katanya pusing kepala nih. Pusing karena belum tahu caranya. Tapi ketika tahu caranya, gampang banget gitu ya. Oke, ini berarti kalian harus hafal sifat eksponen ya. Kita buka lagi tabel keramat kita. Abrakadabra gitu kan ya. Keluar rumusnya. Ayo, ini berarti hubungannya sama bilangan pangkat. Kalian harus tahu sifatnya ya. Bilangan pangkat dikali bilangan pangkat dikali bilangan pangkat. Pangkatnya diapain? Ada yang tahu? Kalian belajarnya mungkin udah lama gitu kan. Kalau yang nyari kerja gitu kan ya.
Kalau yang mau masuk PTN gitu mah, aduh masih fresh gitu ya from the oven. masih pada inget gitu ya. Jadi kita kerjain yang di dalam akarnya yang terdalam dulu ya, yang terdalam dulu nih. Yang luarnya biarin aja, yang luarnya mah udah tulis lagi aja dulu ya. Jangan dibikin pusing ya. Diamin dulu aja, kita kerjain yang di sininya nih. Berarti 2 pangkat berapa coba ada yang tahu? Ya kamu lihat sifat di sini ya. Bilangan pangkat dikali bilangan pangkat dengan syarat ini namanya bilangan pokok ya. Nih di sini tuh. Ini angka 2 tuh bilangan pokok nih. Jadi bisa gunakan rumus ini jika ini bilangan pokoknya sama ya. Atau basisnya sama nih. Jadi kalau misalnya soalnya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 ya nggak bisa pakai rumus ini mah jangan atuh. Ya. Ya kalau perkalian bilangan pangkat, ini kamu harus tahu sifatnya. A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya di zoom in, zoom out. Ditambah ya, tambahin tuh, tambahin. Gitu loh. Ya, paham sampai situ nggak? Paham sampai situ? Yuk kita hitung ya. Berarti 2 pangkat berapa nih hasilnya? 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat berapa jadi hasilnya? 3 tambah 3 tambah 3 berarti 9. Udah paham belum sampai situ? Siapa yang belum paham? Aduh, nggak pahamnya kenapa, say? Paham ya sampai situ ya? Ada yang pusing di sini kepalanya nyut. Masa nyut-nyutan? Masa sih? Lanjut ya. Ini akar. Oke. Akar. Kalian harus tahu dulu nih, sebetulnya kalau kita nulis akar ya. Akar gitu ya. Misalnya akar A gitu ya. Itu tuh sebetulnya ada angkanya di sini. Ayo, pada tahu nggak ada angkanya di situ, cuma disembunyiin sama si matematika. Biar kalian pada bingung. Main umpet-umpetan angka gitu ya. Sebetulnya akar itu, kan ini kalau ada angkanya 3 ya berarti 3 gitu kan. Ini nggak ada angkanya, sebetulnya ada angkanya. Tapi sama si matematika diumpetin gitu kan. Emang matematika tuh bikin pusing karena main umpet-umpetan ya. Jadi kita kudu nyari-nyari dulu gitu. Angka yang diumpetinnya apa gitu ya. Angka yang diumpetinnya apa nih gitu. Pada tahu nggak? Ya. Siapa yang belum tahu? Ayo, 1 apa 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 apa 2? 2, 3, 4 apa 0 gitu kan. Iya kalau akar kamu harus tahu ya, itu ada angkanya 2 ya. 2 say. Ya. Akar itu kan kebalikan kuadrat. Ya. Jadi kalau ada soal akar A kuadrat sama dengan berapa misalnya B gitu kan. Ya, jadi cara nyari A itu dengan diakarkan B-nya. Nah, sebetulnya ini ada angka 2-nya gitu. Ya. Akar itu ada angka 2-nya, bukan 1. Kalau A baru A pangkat 1 gitu ya. Gitu. Nah, ini kita munculin angka 2-nya gitu kan ya. Betul. Udah paham belum sampai situ? Sudah mengerti sampai situ? Sifat berikutnya ya. Nih kamu lihat yang sebelah sininya nih. Nah. Ya, biar nggak pusing. Kamu lihat ini nih. Akar dari, ini aku gedein di sini ya. Akar dari 2 pangkat 9-nya gini. Ya, kita pakai sifat yang akar ya. Nih, makanya harus tahu rumusnya. Ya. Kita pakai sifat kelima. Apakah kalian tahu ini berarti jadi A pangkat berapa? Ini jawabannya apa sih pengennya? Apakah kalian tahu ini pangkat berapa nih? Jadinya, kok jadi A sih? 2 pangkat berapa maksudnya? Salah nulis. 2 pangkat berapa nih adik-adikku, teman-temanku? 2 pangkat berapa? Hasilnya nggak tahu, coba nanti kita hitung ya. Hasil akhirnya belum aku hitung, ini kan lagi ngebahas dulu. Aku juga belum tahu hasil akhirnya berapa. Pada bisa lihatnya enggak? Berarti hasilnya adalah nge-lag ya? Bentar. Nge-lag kah ini? Nge-lag ya? Tes 1, 2, 3. Udah oke ya? Udah nge-lag ya? Udah lancar belum? Tadi nge-lag kayaknya sebentar.
Kamu lihat ya, ini lihat rumusnya nih. Ya namanya juga belajar matematika, jadi harus tahu rumusnya apa gitu ya. Terus harus tahu juga cara penggunaannya. Ya, jadi kalau kamu hafal aja, sebenarnya sama aja bohong gitu ya. Nah kamu lihat nih, kalau misalnya bentuk akar kayak gini nih, mau dibentuk bentuk pecahan kayak gini nih. Nah kamu lihat ya, berarti pangkat yang di dalam ini harus dibagi pangkat yang di luar gitu loh, oke? Ya, nah lihat nih angka di dalamnya apa? Angka di dalam akarnya 9 kan? Ya udah tulis 9-nya nih. Per yang di luarnya angka berapa? 2 kan? Nah, gitu loh. Oke? Udah paham belum sampai situ? Aduh, kenapa nih yang belum paham? Ya, lalu biar cepet nih akar 3 ini aku jadiin bentuk pecahan lagi ya. Nih kita cari gitu kan ya. Misalnya A pangkat gininya 3 nih. Menurut kalian A pangkat berapa nih? Ayo pada tahu nggak? Ngelek, masih ngelek? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Si wifi-nya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek ya. Aduh. Wifi, kenapa kamu musuhan sama matematika wifi? Ayo, ini hasilnya berapa? Kan tadi bentuk apa? Rumusnya gimana? Pangkat di dalam dibagi di luar ya. Yang jawab 3, aduh, jangan sayang. Coba tentuin dulu angka di dalamnya. Ayo, tadi aku kasih tahu kan A itu sebetulnya A pangkat berapa? Ini udah ada nih gitu ya, clue-nya. A itu sebetulnya ada pangkatnya, bisa kita tambahin pangkat ya. Pangkat 1 ya. Nah, baru kita rubah ya menjadi bentuk pecahan nih kayak yang di samping. Ya, yang di dalam dibagi di luar ya, berarti 1/3. Oke? Jadi bentuk akar kayak gini, ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat yaitu 1/3 gitu loh. Paham nggak? Ya, jadi aku mau rubah nih si akar ini kan akar 3 nih. Aku rubah menjadi pecahan gitu loh. Paham nggak sampai sini? Ada 2 ya, ada 2. Jadi tulisnya 2 kali ya. Coba ada yang mau nanya sampai step sini? Barangkali aja kepalanya udah mulai nyut-nyutan ya. Kalau masih nyut-nyutan berarti kamu belum bisa. Jadi harus berlatih lagi sampai nyut-nyutannya hilang. Yang satu ayo buruan, yang satu jangan cepet-cepet. Gimana ini teh? Jadi cepet-cepet apa? Susah mencerna. Yang mana yang susah mencerna sayang? Aduh, dikunyah dulu sebelum dicerna. Ini dari sini dulu nih, aku ngerubah ini menjadi bentuk pecahan gitu loh. Ya, ini tuh karena nggak kan rumusnya itu harus angka di dalamnya nih. Ikutin rumusnya nih. Ya. Ketika ngerubah bentuk akar menjadi bentuk pecahan nih, pangkat yang di dalam dibagi yang di luar gitu loh. Lah ini kan kagak ada angkanya. A ini A pangkat berapa gitu. A ini kita bisa rubah menjadi A pangkat 1. Boleh kan ya? Boleh. Karena A itu sama dengan A pangkat 1 sebetulnya. Ya kan? Ya. Lalu ini tinggal pakai rumus aja kan udah ada angkanya. Ya kan? Angka pangkat di dalam dibagi yang di luar gitu kan. Berarti 1/3. Ya. Oke. Ini tinggal ditulis ulang aja. Aku nulis ulang doang. Ini kan akarnya ada 2 kali nih. 1, 2. Jadi aku tulisnya 2 kali gitu loh. Oke, sifat berikutnya ya. Pangkat dipangkatkan nih. Pangkatnya diapain? Coba bisa tahu nggak pakai rumus keberapa menurut kalian? Coba. Apa bisa pakai rumus ke-1 gitu? Jadi pangkatnya dijumlahin. Pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang mana? Udah Tia, tidur aja, kamu udah ngantuk mah. Iya, jangan pernah pakai rumus pertama ya, beda ya. Ini bilangan pangkat dikali bilangan pangkat beda ya, beda judul. Iya betul, pakai rumus ketiga ya, bilangan pangkat dipangkatkan. Pangkatnya diapain? Dikali. Ya udah tinggal kalian-kaliin aja. Jadi fokus kalian hanya mengalihkan pecahan ini nih. Nih yang sininya dikaliin nih, set gitu ya. 2-nya tulis lagi. Ini kamu tinggal kaliin aja. Masa ngalihin pecahan gak bisa? Ada yang belum bisa ngalihin pecahan? Aduh, kenapa nih? Musuh bebuyutan sama si pecahan ini? Jawabannya adalah setengah.
Jawabannya adalah setengah ya. Oke? Udah paham belum sampai sini? Aduh, siapa nih yang belum paham? Nge-lag. Iya, memang tadi nge-lag. Nge-lag tes 1 2 3 coba komen dulu gitu kan yang nge-lag. Yang nge-lag komen dulu yang nge-lag. Yang nge-lag komen dulu. Ya, matematika dasar ini. Nge-lag. Yang mana yang diulang? Yang mana? Nih, diulang lagi. Aduh, ini di rewind gitu ya. Harusnya di TikTok tuh ada rewindnya. Ada rewind, ada forward gitu ya. Ngecepetin, ngelamain gitu ya. Nih adik-adikku tercinta gitu ya, teman-temanku. Ini mulai dari dalam sini dulu kan. Ini udah pada paham kan yang ini? Yang ini kita pakai rumus yang kelima ya. Kita pakai rumus yang kelima ya. Jadi pangkat di dalam dibagi pangkat yang di luar gitu loh ya. Jadi yang aku lingkarin biru itu kamu tinggal bikin jadi rubah jadi pecahan gitu ya. Yang di dalam pangkatnya nih dibagi yang di luar. Oke? Udah paham sampai situ ya. Lalu akar ini udah aku tadi bahas. Itu pangkat sepertiga ya. Sepertiga. Oke, tinggal fokusnya berarti kan pangkat dipangkatkan. Kita pakai rumus ketiga ya. Pangkat dipangkatkan. Pangkatnya dikali. Pangkatnya dikali say gitu ya. Jadi kamu fokusnya duanya ini simpen aja gitu. Kamu fokusnya yang ini nih dikaliin. Ayo gimana cara ngaliinnya? Gimana cara ngaliin pecahan? Ayo. Ya ini atas bawah ini bacanya bagi ya. Atas bawah ini bacanya bagi. Kalau ke samping ini baru kali ya. Jadi ini tuh 9 dikali 1 dikali 1 dibagi 2 kali 3 kali 3 gitu kan. Nah ini 3 kali 3 itu 9, betul nggak? Jadi aku coret gitu. Hasilnya adalah setengah. Paham nggak sampai situ? Ada yang pusing di sini? Jaringan yang nge-lag? Masih nge-lag juga? Masih nge-lag? Sekarang gimana? Udah ini belum? Sekarang udah lancar belum? Aduh si wifi gitu ya, malam-malam sudah mulai dia berulah. Udah lancar belum adik-adikku tercinta? Yuk kita rubah lagi yuk. Kan di soal di jawaban tidak ada pangkatnya desimal ya, bentuknya akar. Jadi rubah pecahan ini menjadi akar lagi. Akar gitu kan ya, duanya tulis lagi nih ya. Lalu tulis yang di sini dulu, yang di dalam dulu kan ya kan. Tadi itu kan ngejainnya yang dalam dibagi luar gitu. Kamu bisa bacanya ngebalik nggak? Bisa dibalik nggak? Ya, jadi dibalik nih. Yang diketahuinya ini, yang ditanya ini gitu loh. Kalau tadi kan ini ke sini, sekarang ini ke sini. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang dalamnya dulu nih, yang dalamnya ditulis ya. 1 tulis ini. 2-nya tulis di luar gitu. Ya, kayaknya yang B. Ya kan tadi kalau misalnya 2 pangkat 1 itu kan sebetulnya 2, betul? Lalu akar pangkat 2 kayak gini tuh biasanya nggak ditulis. Iya, akar 2 jawabannya. Ya, akar 2. Akar kalau ini angkanya 2 biasanya tidak ditulis gitu. Makanya suka bikin bingung ya. Oke, kok buram? Kok buram ini? Kok buram? Udah paham belum siapa yang pusing kepalanya? Aduh pusing kenapa saya gitu kan ya. Kalau udah tahu caranya mah gampang. Coba aku tes ya. Mau dites soal yang sama atau kita lanjut ke nomor berikutnya gitu ya. Siapa yang masih semangat belajar coba di tap love dulu biar nggak ngantuk kalian. Ngeliatin aja aku nulis nih gitu kan. Ngeliatin tangan aku yang indah nian gitu. Aduh. Gimana ini? Gimana ini? Soal lagi apa lanjut nih nomor 17 gitu kan ya. Lanjut, soal lagi, lanjut. Aduh kasih nasi lemak, makasih sayang tapi aku nanti gendut. Mata nggak stabil. Ya Jeffrey udah tidur. Kok saya ngeladenin matematika? Kalau udah bisa mas seru, kamu bisa kecanduan ya. Aduh makasih yang kasih es krim tapi aku lagi hujan sayang. Di rumahku lagi hujan, jadi dingin gitu kan ya.
Sok, ya sok lah dijabanin nih yang mau lagi. Tadi dulu mikir dulu angkanya gitu kan, yang ngasih soal teh udah mikir dulu apa sih angkanya gitu ya. Sok nih, siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah sepeda. Sepedaan. Mintanya ke Pak Jokowi gitu kan. Ada belakangnya. Ayo siapa ini bisa kerjain? Soalnya hampir mirip. Ini angka 3 ya. Aduh kelihatan gak sih kayak angka 5 ya? Ini angka 3 say. 3 ya. 3 ya ini ya. Sebetulnya kalau kalian udah tahu caranya bisa cepet. Sat gitu ya. Sat. Kasih tepan. Kasih jaket aja. Kasih jaket sama sweater. Ini soal psikotes, bukunya aku sematin ya, 2 pangkat berapa di adikku tercinta? Ya sok kita kerjain yang dalamnya dulu ya, sok atuh kerjain per step dulu kan. Step by step. Nih. Sok kita kerjain yang dilengkarin dulu ya, kalau buat kalian yang belum ngeh gitu kan. Apaan sih gitu, ngomongin apa sih si ibu teh, teu ngarti gitunya. Tidak mengerti aku engkau ngomong apa. Ya ini kalau kali tadi apa? Kalau kali mana sih buku rumusnya aku jadi lupa. Kalau kali berarti pangkatnya diapain? Ditambah ya, bukan ditampol. Ditambah say 15 gitu kan ya. Becul. Udah sampai sini udah pada paham belum? Sok atuh jawaban akhirnya sabaraha. Jawaban akhirnya berapa? Langkah berikutnya kita kerjain yang ini ya. Nih, sebetulnya bisa sih. Kan kita tadi udah tahu ya kalau akar pangkat 3 itu sebetulnya pangkat berapa. Ini sebetulnya bisa langsung gini sih. Tadi akar pangkat 3 itu sebetulnya berapa? Tadi itu? Nih, kalau ada soal akar pangkat 3 itu berarti sebetulnya pangkatnya berapa? 1/3 ya. Jadi bisa langsung ditulis kayak gini juga boleh nih. Nah, gitu ya. Ini akar lagi kan? Akar 5 tapinya ya 1/5 gitu. Sekali lagi ya, ada 3 kan, 3 lapis dia. Pelindungan ganda. Pelindungan ganda banyak banget gitu kan. Ya nggak usah pusing lah, ini mah cuman banyak angkanya doang, kalian mah mau jadi bikin pusing sama si matematika itu. Ya, 15 dikali 1/3 dikali 1/5 dikali 1/5. Ya, berapa tuh? Berapa hasilnya? Iya, yang ngantuk satu nomor lagi ya, terakhir ya. Kemalaman ya live-nya. Makasih yang kasih stiker. Ampun, aku dikasih lope-lope. Ini tinggal dicoret aja ya, say. 15 bagi, ini kan 3 sama 5 coret bisa ya, habis ya. Berarti hasilnya 1/5 gitu loh. Kalau diubah jadi bentuk akar gimana? Gitu. Satunya di mana, 5-nya di mana? Mana nih yang benar? Ini gini. Atau yang kayak gini, yang mana yang benar? 1 apa 2 nih yang benar? 1 apa 2 yang benar? Seperlima, kalau bisa, ya kamu hitung. Atuh kamu gimana pecahannya sayang? Aduh, kenapa kamu pecahannya apa musuhan sama si pecahan ini? Kalau ngitung kayak gini, ini namanya 15-nya bisa ditambahin gini ya, biar gampang. Jadi bacanya 15 dibagi 3. Kalau bacanya ke bawah gini, berarti artinya dibagi gitu loh. Kalau ke samping ini dikali artinya ya. Jadi jangan pernah kamu ngaliin ke bawah kayak gini gitu ya. Atau gimana cara kalian ngerjainnya sih? Biasanya kepikirannya. Ya, jadi ini dibagi 15 bagi 3 berapa? Kan 5 kan, betul nggak? Iya kan? 5-nya ini aku coret lagi sama si ini gitu loh. Hasilnya tinggal 1/5 lah. Ini cuma angka 1 doang. Ini kan angka 1 doang, tidak berpengaruh ya. 1 kali 1/5 ya tetap 1/5 gitu. Ini 1 apa 2 yang benar jawabannya? Satunya di luar, yang ini jadi yang nomor 2 gitu. Yang nomor, iya yang ini salah ya. Yang ini ya. Oke, tapi pangkat 1-nya biasa nggak pernah ditulis. Jadi nulisnya nanti di PG-nya kayak gini gitu ya.
Jadi kalau nyari soal di PG kayak gini jawabannya ya. Oke, paham sampai situ? Udah satu nomor lagi ya. Kalian udah pada ngantuk gitu kan ya. Besok mungkin sudah berkegiatan lagi. Ayo masih semangat gak nih? Aduh soalnya ajabar ini gitu kan ya. Aduh skip aja lah gitu ya. Kalian mah gitu belajar matematika belum tahu caranya aja jadi bilangnya susah. Kalau udah bisa mah gampang sekali. Karena belum bisa aja gitu kan ya, belum bisa aja atau enggak trauma gitu di masa kecil. Membekas sampai besar gitu ya. Aku mah trauma di sekolah gitu ya. Nggak tahu trauma apa aja gitu ya. Jadi pelajaran matematika semuanya disebelin. Ayo satu soal lagi ya. Coba siapa nih yang bisa kerjain? Siapa bisa kerjain? Ayo gimana ini cara ngerjainnya we gitu kan. Yang diketahuinya X kayak gini, yang ditanya 4X dikurang dibagi X min 10 we. We. Oh, ini ada yang kurang gitu ketikannya. Bentar aku lihat dulu ya. Kok tulisannya ngatung gitu. 4X dibagi X min 10 dari apa? Dari apa, say? Dari apa ini? Tata soalnya apa sih? Oh, enggak. Bener yang ditanyanya ini ya. Besok live-nya jam 6.15. Besok mah jam 18.15. Biasa aku Senin mah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu nama-nama hari. Iya, siapa yang bisa kasih ide gitu? Aduh, yang diketahuinya gini, we. Tapi yang ditanya kenapa cuman ini, X doang. Ini gimana cara ngilangin Y-nya? Ini kalian harus tahu namanya. Kita namanya pakai substitusi ya namanya. Substitusi. Tulisnya salah tuh. Substitusi ya caranya. Gimana caranya masuk substitusi? Gimana maksudnya? Kagak paham aku. Jadi gimana caranya kita rubah nih gitu ya. Ini kan ada XY nih. Bisa nggak kita ubah ini menjadi XY juga gitu ya. Menurut kalian ini bisa diubah jadi XY nggak sih? Nah, gini ya. Nah, bentar gitu. Terus soalnya. Nih, ini kan sebetulnya Y-nya pangkat 4 nih. Aku rubah ya, X-nya itu menjadi pangkat 4. Tadi kan kita udah belajar bilangan pangkat tuh. Ya. Jadi aku rubah nih, X pangkat 5 itu kan X pangkat 4 ditambah 1, betul nggak? Ya. Bisa kan aku rubah seperti itu ya? Bisa ya aku ubah kayak gitu ya. 5 itu kan 4 tambah 1, betul? Nah, kalau bilangan pangkat dijumlah itu berarti bilangan pangkatnya artinya dikali. Jadi nulisnya kayak gini nih. Kalau ini tambah berarti nulisnya jadi bilangan pangkat dikali bilangan pangkat gitu loh. Udah ngeh belum sampai sini? Ada yang pusing di sini? Aduh, apaan itu? Gitu kan ya. Udahlah pusing gitu ya. Ya berarti kalau kamu pusing kamu belum bisa. Harus latihan lagi. Jadi cari soal-soal serupa, latihan lagi. Nanti kalau pusingnya hilang itu berarti kamu udah mulai bisa gitu kan. Belum ngerti? Belum ngerti? Siapa yang belum ngerti? Oke, kalau nggak ngerti aku bisa pakai cara kedua nih. Kalau kalian nggak ngerti cara ini, aku bisa pakai cara yang lain ya. Ini sebetulnya ada banyak cara sih. Sebetulnya ada banyak cara ya. Ada banyak cara. Nih kayak gini, bentar. Aku ganti dulu nih. Ya, jadi ada persamaan ke-1, ini ada persamaan kedua ya. Aku rubah aja nih ya. Karena ini kita mau cari nilai X ya. Berarti aku rubah nih. Y-nya berarti yang dirubah ya. Nah, aku rubah nih. Y sama dengan berapa X? Ayo, pada bisa nggak? Jika X-Y adalah 2, maka Y adalah apa gitu loh. Bisa bina ruasnya nggak? Ada yang tahu? Ya kalau yang tadi nggak ngerti nanti aku pakai cara ini aja. Ini lebih mudah sih. Aku ajarin cara mudah aja ya. Biar kalian nggak pusing. Kalau nggak hafal rumus kan pusing jadinya. Ini pakai aljabar ya. Jadi misalnya kalau ini perkalian ini pindah ruas gitu loh ya. Pindah ruas aja. Jadi X-nya pindah ruas ya. Kalau bagi itu menjadi kalau kali sorry. Ini kan kali nih X-nya itu kan bacanya kali. Kalau kali pindah ruas menjadi bagi gitu. Nah kayak gini. Ya paham sampai situ? Ya bisa ya ngerubahnya ya. Bisa kan ngerubahnya. Ngerubah gitu masa nggak bisa. Bisa tuh aljabarnya harus bisa ya. Nah ini tinggal aku substitusi aja nih ke sini nih gitu. Y-nya aku rubah nih.
Ya, Y-nya aku rubah dalam X ya, biar nggak pusing kita. Ada 2 huruf kan pusing nih ngitungnya. Jadi Y ini aku ganti gitu, 2 per X. Nah, kayak gini. Paham sampai situ? Ya, ayo kita kerjain aja ya kayak biasa. Ini pangkatin biasa ya. Jadi 2 pangkat 4 kamu hitung gitu, dibagi X pangkat 4 ya. Sifat pembagian pangkat itu ya dua-duanya dipangkatin gitu. Oke? Yuk hitung. Ya ini harus bisa bilangan pangkatnya atuh ya, karena ini nyambungnya nih X ini dibagi nih, bacanya bagi. Ya, ini bacanya bagi ya. Ini kan gini. Ini bacanya bagi ya, berarti bacanya X pangkat 5 dibagi X pangkat 4 gitu. 2 pangkat 4 berapa sih? 2 pangkat 4 berapa sih? 16 ya? 16. Oke, berapa nih hasilnya yang ini dulu nih? Kamu boleh lihat rumusnya lagi ya. Jika bilangan pangkat dibagi bilangan pangkat, pangkatnya diapain gitu? Menurut kalian pangkatnya diapain? Dimakan? Jangan dimakan, say. Diapain pangkatnya? Yo, pembagian pangkat. Ini bacanya ke bawah, makanya dibacanya bagi ya. Kalau misalnya sejajar ada di atas, itu bacanya kali gitu loh kalau pecahan ya. Oke? Ya, ini tinggal dikurang aja ya. 5 dikurang 4 berapa? 1 kan? Ya, berarti X pangkat 1 gitu ya. Ini kalau yang nggak ngerti aku tulis caranya deh gitu ya. Nanti kalian bingung dari mana sih gitu. Oke? Ini X pangkat 1 aku nggak usah tulis ya. X pangkat 1 ya X aja kan. Biasanya gitu kan nulisnya. Iya, kita pakai aljabar lagi ya, tinggal pindah ruas ya. Kalau bagi menjadi kalau kali menjadi bagi. Ya, 16-nya dipindah nih, jadi bagi. Oke, X-nya berapa nih jawabannya? Berarti udah dapet nih. Udah dapet dong. Berapa hasilnya? Coba hitung. Hitung 32 bagi 16 bisa nih. Berapa jawabannya ya? Berapa jawabannya? Ntar minum dulu, haus. 320 bagi 16 berapa? 20 ya, oke. Ya udah, kalau udah ketemu kan yang ditanya apa tuh? Yang ditanya 4X dibagi X min 10. Ayo berapa nih jawabannya? Aku tadi ngelas jam berapa sih? Jadi lupa. 4 dikali, kamu tinggal substitusi lagi, namanya juga substitusi kan. Namanya substitusi itu namanya penggantian ya, diganti gitu loh. Bahasa Indonesianya substitusi itu diganti. Ya, X-nya tinggal diganti aja nih angkanya. Aduh, pada bisa dong, berapa nih jawabannya? Coba siapa yang udah dapet jawabannya? Ada nggak di PG jawabannya? Jawabannya 6, 7, 8, 9, 10, mana yang benar? 6, 7, 8, 9, 10 jawabannya yang mana? Dan hasilnya adalah hasilnya yang mana adik-adikku, teman-temanku? Ini pada bisa. Atulah ngitung gini mah gak usah diajarin lah ya. Bisa tuh. Kali berapa nih? 80. Dikurang 10. Cetek gitu kan. Ada ya jawabannya ya, C gitu, C. Nah itu gambaran kalau kalian ikut psikotes ya, adik-adikku tercinta. Jadi jangan menyepelekan matematika gitu kan ya. Betapa sih matematika di kehidupan? Ya kalau udah punya perusahaan dari mama papahnya atau mau dagang gitu, mau punya usaha mah ya nggak ada pengaruh sih matematika mah. Cuman kan kalau cari kerja nggak bisa ngerjain sama matematika, aduh gitu kan. SS dulu nih ya, SS dulu nih. Tadi bukunya yang dipakai udah disematin ya kalau kalian mau samaan gitu. SS dulu nih udah pada ngerantuk ya, saya juga ngantuk sedikit. HP ku tinggal 6% pula gitu. HP saya tinggal 6%. Soalnya mau di SS dulu, lupa soalnya deh. Main tutup bae. Nih soalnya di SS dulu nih, jadi cara belajarnya kalian kerjakan ulang ya. Jadi kalian kerjakan ulang nih, jangan nyontek jawaban saya dulu gitu ya. Cara belajar paling efektif kamu kerjain ulang ya. Nanti samain sama jawaban yang tadi saya gitu ya. Transformasi nanti ya, transformasi hari itu kayaknya Rabu.
Bu, umur berapa? Tebak coba umur berapa? Yang pasti 17 plus gitu kan. Udah deh, saya adik-adikku tercinta. Ya sok atuh kerjain yang ini yang bawah nih ya. Nanti kita lanjut ini hari Sabtu depan atau hari Minggu depan ya. Aku ngajar matematika dasar atau materi-materi apa. Ini tuh matematika dasar tuh bisa buat apapun ya tuh. Bisa buat CPNS, BUMN, TNI Polri, perusahaan swasta kayak gitu-gitu ya. Pegawai kamu mau masuk S2, pasca sarjana gitu kan, ngajuin beasiswa keluar ke perguruan tinggi gitu kan. Terus seleksi masuk perguruan tinggi juga ya pakai soal psikotes semua juga ya. Udah nih jawabannya di SS dulu. Masih muda ibunya, waduh. Ya makasih yang bilang saya muda, makasih ya. Mau dikasih hadiah apa nih, weh gitu ya. Ngegombal. Di Gramet ada, di Gramet, tapi biasanya harganya sesuai yang tertera di sini. Ini harga aslinya 119 ya. Nggak tahu kalau di TikTok biasanya suka ada potongan harga. Kamu bisa cek ranjang kamu ya. Kalau yang di toko buku Gramet, biasanya harga yang tertera di bukunya ya. Kalau di TikTok itu udah free ongkir, udah gitu, udah nyampe ke rumah kamu dengan selamat aman. Sentosa. Harganya bisa lebih murah, coba komen dulu di kamu berapa harganya gitu. Ini udah 14, siji loro telu, 1, 2, 3. Ini contoh soal serupanya ya, kamu bisa kerjain lagi nih, ya diulang biar inget gitu kan. 45. 45 mah ke itu atau ke apa sih namanya, ketuaan ih. Enggak 45 juga atau menit tua-tua amat gitu. Spill buku rumus semua siap laksanakan. Buku rumus yang mana, Say? SD, SMP, SMA? Oh, spill buku tabel keramat maksudnya. Dan nih 15 ya. 32. ya coba berapa coba. Aku udah pernah bikin tebak-tebakannya ya umur aku. Cluenya angkatan 2000 aja saya angkatan 2000 ya. Iya saya jurusan MTK, betul sekali. Iya jurusan matematika ya, gitu kan, jurusan yang paling dibenci semua orang gitu. Ngapain sih kamu jurusan matematika? Ya nggak apa-apa tuh, udah suka gimana ya? Ada yang suka matematika di sini gitu ya. Banyak yang bencinya daripada yang suka gitu kan. Dua-dua, waduh. Enggak dua-dua juga. Aduh. Depannya tiga, tinggal belakangnya aja gitu kan. 16 udah nih. 16, 17 mana nih? Oh ini 17. 17. Baru bahas sedikit kok. Tadi kita baru bahas 4 nomor. Soalnya kan minta contoh soal serupa kan jadi agak lama ya nge-live-nya. Gitu kan ya. Kalau kalian mau belajar matematika dasar, aku bisa nge-live-nya hari Sabtu Minggu. Kalau besok tuh ngajarnya SD, biasa ngajarnya per kelas. Gitu ya. Kalau butuh bimbel online bisa klik link di bio. Aku bisa ngajar ke seluruh Indonesia gitu kan ya. Asal ada wifi-nya aja di rumah ya. Kalau kagak ada wifi-nya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa nyambung sama aku. 37. Hampir mendekati. Oh yes gitu kan ya. Udah nih, udah di SS. Bentar, tadi SS yang mana lagi sih? Lupa aku. Buku rumus, aduh, yang mana yang mau ini sok nih, apa gitu kan ya. Nih, 35. Hampir deket ya. Mana lagi sih akar palingan nih, akar. Udah belum nih? Akar. Aku apa sih HP-nya 4%, bentar lagi mati dah. Bentar lagi mati nih HP-nya. Aduh, gawat. Harus cepet-cepet diakhiri live-nya nih. Yang turunan apa nih? Turunan rumusnya. Boleh full buku rumus nih, atulah. Kalian pada penasaran sama buku ini? Ini belum semua rumusnya. Ini cuman beberapa yang ada di live aja. Tata tutor desimal udah ada sayang di YouTube. Coba kamu nonton ke siaran lain di YouTube sayang.
Aku udah pernah ajarin desima dari tambah kurang kali bagi biar kamu caspleng gitu kan ya. Ka YouTube atau ka YouTube ada siaran ulangna TikTokna. Ini apa HP aku 34% gitu kan ya. Nih. Ini namanya tabel keramat gitu. Kalau nggak ada ini nggak bisa ngerjain soalnya. Tabel keramat kita. Nih udah. Sok atuh, kalian sabar dengan SS-nya gitu kan. Linknya di bio aja ke YouTube aku mah. Ke link aku di bio. Nanti kita lanjut belajar besok ya. Ini soalnya baterainya tinggal 4% nih. Aku kalau tiba-tiba mati nih kalian pada gelap nanti. Live-nya gelap gitu ya di layar kalian. Gelap gulita. Gelap gulita. Udah nih? Sebentar. Ini mah integral atau kalian pada belajar integral gitu? Kalian tuh kalau belajar matematika nggak bisa cuma ngafalin rumus ya, harus disertai dengan latihan ya. Jadi kalau kalian cuma kuncinya ngafalin rumus doang gitu berharap bisa ngerjain matematika itu nggak akan mungkin banget ya. Jadi harus disertai dengan berlatih ya. Jadi cara ngafalin rumus paling efektif gimana? Dengan latihan. Kalian nggak usah ngafalin rumusnya sampai jungkir balik gitu ya. Ditulis gitu, diapain, dibawa tidur gitu. Nggak usah ya. Kalian sering latihan aja, sering lihat gitu ya, catatannya dilihat, catatan rumusnya. Boleh lihat pas latihan, lihat aja catatan rumusnya. Nanti juga lama-lama otaknya nangkep kok. Lama-lama inget gitu ya. Kalau udah inget gitu nggak akan lupa sampai selama-lamanya. sampai maut memisahkan gitu kan, atau sampai mungkin kalau nanti apa sih kalau kita jatuh gitu kepalanya itu apa ya, sakit apa sih, hilang ingatan itu apa ya bahasa itunya, lupa ya. Kalau sampai hilang ingatan ya baru hilang gitu ya, kalau enggak mah enggak akan ya, nggak akan gitu ya. Logaritma udah ada di YouTube, di YouTube tadi kamu di YouTube. Oh ya, amnesia ta eta. Aun sih ngaranna lupa. Logaritma udah kemana kamu? Logaritma udah ada di YouTube banyak itu siaran ulangnya, nonton aja. Kalau misalnya agak lama kan itu di live siaran ulangnya, jadi agak-agak di skip aja gitu kan ya. Nontonnya di skip aja gitu biar agak lama, agak cepet. Integral baru minggu lalu. Kamu bisa nonton di YouTube. Integral udah ada di YouTube. Minggu lalu aku ngajarin integral. Gampang integral, apa sih pusingnya integral? Nggak susah kok. Apa sih yang susah? Nggak ada yang susah. Yang susah tuh mengubah mindset kalian gitu biar matematika teh mudah gitu dibacanya gitu. Susah gitu. Mindsetnya udah matematika tuh susah aja. Jadi susah merubah mindsetnya. Ya. Kalau mau belajar, kalau tahu caranya pasti jadi gampang. Cuman ya itu. Mindsetnya udah bilangnya susah beneran jadinya ya. Udah nih. Pegal oke loba-loba ting rumusna sabuku kieu gitu. Aplikasi turunan trigonometri. Apa mana itu? Nanti ya next ya, berarti itu materi kelas 11-12 kayaknya ya. Aplikasi turunan trigonometri, aku nanya dulu ke kamu sayang, apa kamu trigonometrinya udah lancar? Kamu belajar turunan trigonometrinya juga harus lancar atuh. Mana bisa kamu ngerjain trigonometri tapi kalau misalnya kamu nggak bisa trigonometrinya. Ya gimana cara ngerjain turunan? Itu kamu harus bisa dulu trigonometrinya atuh. Ya, materi trigonometrinya gimana? Udah bisa belum? Kalau trigonometrinya ya masih ngangong-ngangong gitu, aduh macet gitu ya, macet. Masuk turunan trigonometri, integral trigonometri, enggak macet teman. Macet di jalan. Udah habis. Ntar, satu lagi di paling belakang. Ini pemfaktoran ya. Gurunya ngajar kecepatan, atau ya kalau gurunya ngomongnya kecepatan atau diinterupsi itu atau dibilangin gitu. Bu jangan cepet-cepet Bu gitu, belum ngerti gitu. Kenapa sih murid-muridnya suka pada takut sama guru sekolah? Bingung aku. Tinggal bilang, misalnya nggak ngerti gitu, belum ngerti, kan kamu kan bayar kan sekolah. Kamu sekolah bayar kan, ya punya hak atuh gitu nanya sampai ke detail gitu kan. Mending pada takut, kenapa sih pada takut? Apa terlalu killer gurunya?
Galak banget. Kayaknya gurunya galak, berarti kamu harus sogok dulu atuh, biar nggak galak disogok atuh. Disogok ya, disogok apa, jangan uang, maksudnya kasih makanan kek gitu, atau dibawain apa gitu, dikasih perhatian gitu. Ibu udah makan belum gitu ya. Orang juga kan seneng kalau dikasih perhatian, nggak harus barang, nggak harus uang gitu ya. Bu udah makan belum gitu ya, basa-basi we. Udah ya, udah habis udah habis. Sebetulnya buku rumus ada yang lengkap. Kalau SMP, kalau yang SMA pakai yang ini. Ini belum semua, ini mah masih seberapanya, ini mah 1/10-nya modelan. Ini mah 1/10-nya tuh. Aduh, masih banyak banget rumus matematika. Nggak bisa diajak bercanda. Itu mah killer mah, itu apa sih namanya? Cuma biar image dia biar keren aja biasanya kan. Kalau guru matematika kan gitu, bawaannya image-nya apa judes-judes gitu kan. Terus agak-agak jaim gitu kan ya. Betul nggak? Tuh, itu perhatian katanya, bukan basa-basi. Iya, maksud aku ya kasih perhatian gitu loh. Kalau orang dikasih perhatian kan seneng, nggak harus uang, nggak harus kasih barang gitu kan ya. Diperhatiin misalnya bu itu gitu, misalnya ada ketinggalan buku dibawain, atau dia bawa buku ke kelasnya banyak gitu ya, dibantuin gitu atuh. Itu dikasih perhatian atuh ya. Spill buku rumus SMA kedap can diasupkan ke keranjang. Aduh, tinggal 2% ini. Aduh, kalau mati ini gimana ini kalau mati? Sebentar. Sebentar, belum aku masukin ke keranjang bukunya, sabar ya. Sabar. PDKT atau jeung guru teh, meni kalian mah. Ya nggak usah diajak bercanda lah. Cuman dikasih perhatian kan orang juga pasti masa sih gitu kan. Saya juga kalau misalnya galak atau apa gitu kan dikasih perhatian mah, ini teh anaknya baik gitu kan. Jadi kan dia kasih perhatian ya kan. Yes, gitu kan ya. Bentar, ini buku rumusnya udah masuk belum? Si buku rumus teh sudah masuk belum? Buku rumus SMA pakai ini aja, saya Genius sudah bagus kok, antara Genius sama King. Udah masuk nih. Ini nih harganya cuman di aku 52.000, di kamu nggak tahu berapa. Di kamu berapa? Masa sih teh? Apa yang masak? Guru mat kimia biasanya pada killer. Iya Tia tidur ya. Percuma. Jangan menyerah atuh, kamu meni menyerah galakna jika kumaha galakna gitunya. Aduh. Dasar guru tehnya atuh kunaon atuh galak-galak guru teh. Ini ada yang nonton gak guru gitu? Jangan galak-galak guru, apa guru, ibu guru, jangan galak-galak atulah gitu ya. Galak-galak tuh kunaon sih? Supaya nggak ditanya modern ya. Galak tuh biar nggak ditanya kayaknya. Ini buku rumusnya aku ada contohnya fisika ya, kalau kamu mau di keranjang itu ada yang matematika, fisika, kimia, biologi. Isiannya kayak materi kelas 10, 11, 12 ya. Antara Genius sama King udah bagus, udah lengkap maksudnya. Ya. Udah lengkap rumus apa sih, bukan rumus apa sih, rangkuman materinya udah lengkap lah gitu ya. Pokoknya rumus-rumus semuanya semua ada di sini. Udah gitu ada latihan soalnya gitu ya. Udah ada latihan soal, ada pembahasannya juga ya. Ada latihan soal, ada pembahasannya juga gitu ya. Ini buku rumus buat SMA. Ada yang buku rumus buat SMP-nya, SMP yang ini. Tapi kalau kalian beli buku bank soalnya itu udah ada rumus-rumusnya. Kalau kalian butuh bank soal gitu, di bank soalnya udah ada buku rumus, jadi nggak usah beli buku rumus terpisah. Kecuali kalau kalian memang carinya buku buku rumus doang gitu ya, ini bisa dijadikan rekomendasi ya. Lamar gurunya. Si Mets kemana Mets? Kamu kok baru datang sih? Iya Tia, dadah. Dosennya saya ada yang galak nggak? Dulu dosennya, kalau guru matematika memang dulu kalau zamannya saya galak-galak. Kalau dosen mah bukan galak, apa sih namanya tuh, jaim gitu, jadi nggak banyak ngomong gitu. Kalau dosen mah jarang ada yang galak dosen mah. Tapi teh banyaknya apa sih, jaim tapi ngomongnya irit banget gitu lah. Ditanya apa jawabnya cuma irit aja gitu ya, sepatah dua kata udah aja gitu ya. Gitu. Ini buku rumus SMP yang paling lengkap, ini juga bagus. Ini merek The Kings.
Spill buku TNI Polri, oke, bentar ya. Ini kalau mati mendadak, kalian leave aja ya. Soalnya udah habis baterai. Anakku lupa ngecas, tadi pas mau nge-live jadinya ini kelabakan. Ini buku buku rumah SMP nomor 33 ya. Kalau buku TNI Polri yang paling lengkap yang ini, soalnya di sini udah ada buku psikotesnya, udah ada semua ada di sini. Semua, bentar aku pin dulu ya. Ini lagi diskon sih, harga aslinya 165. Kalau kamu beli di toko buku harganya sesuai bandrol ya. Kalau kamu beli di toko buku gitu nih, harganya sesuai bandrol. Ya, kecuali kalau kamu belinya second gitu, yang thrift gitu ya, bekas orang gitu, ya itu lebih murah lagi gitu kan ya. Nah, ini buku rumus lagi. Buku masuk TNI Polri udah yang paling lengkap ya. Ini selain ada cara rekrut kayak gini. Ya. Ya, ini rekrut dulu ya. Ini seleksinya banyak nih dari kesehatan gitu kan. Ujian SMP ada. Nih pemeriksaan apa aja ada ya. Nih pemeriksaan gigi, kulit, tensi, tinggi badan. Ini semua lengkap ya. Mau periksa apa kamu? Mental gitu kan ya. Ini sampai ke bentuk kaki dites gitu ya. Nih hati-hati. Emang bentuk kaki kita gimana ya? Kok sampai dites? Aku baru tahu ada tes bentuk kaki. Apa kaki kita kayak kodok gitu, kayak bebek apa kayak gimana? Asa kaki begitu wae ya. Ya ini tes IQ-nya ya, tes IQ-nya. Ini ada tes psikotes ya. Oke, terus ada tes apa lagi nih? Ada tes wawancara gitu ya. Ada TPA-nya. Ini udah semua all in one sih. Pokoknya semua yang diujikan di Polri ini semua satu buku udah ada semua, udah lengkap ya. Sidang Patuki dan kawan-kawan. Ini TPA-nya dari matematika, fisika, kimia, biologi, TOEFL dan kawan-kawannya ya. Ini lengkap sekali, selain tes IQ, EQ gitu kan, tes psikotes. Ini ada tes fisiknya juga kan. Ya maksudnya ini kan diperiksa semua nih. Jadi kamu tahu nih gitu kan persiapan. Diperiksa apa aja gitu ya. Oke, bukunya udah ada full pembahasan. Aduh jatuh. Bukunya udah full pembahasan ya, nanti buku soalnya. Jadi soal-soalnya itu nanti ada rangkumannya dulu, tenang aja gitu ya. Terus ada tempat waktu pendaftaran nih gitu ya. Kamu ada di kota mana, mau daftarnya di mana, ada keterangannya, ada informasi yang bisa dilihat. Ya. Terus ini apa nih? Ada tes buta warna gitu ya. Ini nanti isiannya rangkuman materi dulu ya, rangkuman materi baru. Ini ada video cara pull up yang benar tuh ya. Ini tes praktek, tes IQ, EQ semuanya udah ada semua ya, jelas. Berenang yang benar gimana tuh? Nonton dulu ya. Nanti kamu bisa aja kayak gaya kodok salah gitu kan. Gitu ya. Ini udah ada rangkuman rumus. Apa namanya? Teorinya dulu ya. Nanti baru masuk nih ke soalnya. Ya, ini kunci jawabannya. Oke? Gitu. Kalau buku SMP mah pakai ini aja, ujian SMP paling bagus pakai merek The Kings aja. Nih, aduh, bentar. Pull up, tahu apa sih pull up teh? Ada tes gombal. Enggak ada maths. Mana geus dapet can maths kamu teh? Geus dapet can eta Ti kamari teh PDKT kumaha sih aya hasil tuh? Ada hasil enggak maths? Bentar, bukunya di nomor berapa ini? Bukunya di nomor berapa? Bentar ya, sabar ya, aku lagi nyari dulu nih. Oh, ini bukunya. Ini bukunya di keranjang nomor 24 ya, ada diskon juga nih. Ini harganya kalau kamu beli di toko buku sesuai dengan bandrol di sini ya, sesuai dengan bandrol nih. Tidak mungkin akan jarang kayaknya kalau aku ke toko buku si Gramedia itu jarang ada diskon biasanya. Ini pakai buku merek The Kings aja karena udah semua pelajaran, ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, PPKN, IPS ya. Udah semua pelajaran. Lalu bagusnya merek The Kings ini kelebihannya gitu ya. Ini selain materinya lengkap gitu kan, ada rangkuman materi dulu kan gitu ya. Ada contoh soalnya nih, dikasih dulu contoh soalnya kan. Dikasih langsung latihan soal nih, kamu kerjain ya. Latihan soalnya bisa kamu kerjakan nih ya. Ini udah ada pembahasannya ya. Ini bukunya secara umum sih mirip-mirip sama buku yang lain. Cuma ada salah satu kelebihan dari merek The Kings. Itu di tiap babnya ada barcode seperti ini ya. Di setiap babnya ada barcode seperti ini nih. Ya, ini barcode-nya buat apa gitu ya? Ini barcode-nya sangat membantu kamu kalau kamu nggak ngerti apa yang ditulis di buku ini ya. Misalnya aku kagak ngerti nih di buku ini tuh nulis apa sih? Ngomongin apa sih di buku ini gitu ya? Kalau nggak ngerti, kamu bisa barcode aja ya. Bisa di barcode aja. Itu sih kelebihan merek The Kings. Jadi di tiap bab ada barcode-nya. Buku yang lain ada barcode-nya nggak sih gitu? Ya ada. Buku lain juga ada.
ya. Cuman barcode-nya nggak di setiap bab. Kalau ini di setiap bab kalau merek The Kings ya. Nih, kalau buku yang lain ada barcode-nya tapi di depan. Ya, satu untuk semua. Kamu cari sendiri gitu soalnya nanti apa gitu ya. Kalau ini di tiap bab ada ya. Lulus poli harus pakai cuan. Waduh, kurang tahu ya. Kalau lulus poli harus pakai cuan mah. Ya, antara buku yang ini, kalau enggak buku yang ini nih. Kalau misalnya nyarinya itu tadi 789 buku yang The Kings mah. Kalau buku merek The Kings itu 789 ya. Kalau yang ini merek yang ini. Kalau ini buku per kelas ya. Kalau kamu nyarinya kelas 7 doang gitu kan, atau kelas 8 doang butuhnya, atau kelas 9 aja gitu ya. Tapi ini juga semua mata pelajaran nih, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kalau mati kalian leave ya. Perhatian kalau mati kalian leave ya. Udah tinggal 1% we. Tinggal 1%. Lamar gurunya. Kelas 10 The Kings-nya kayak mana? Bentar aku ambil dulu ya. Kayak gini. Kayak gini. Sebentar, kemana bukunya lagi? Kemana bukunya? Kemana ya? Bentar, aku lupa naruh. Oh, itu di sana. Bentar. Kalau buku merek The Kings yang SMA itu cuman per mata pelajaran ya. Jadi ada yang matematika, fisika, kimia, biologi. Matematika, fisika, kimia, biologi. Nih kayak gini ya. 10, 11, 12 nih. Bukunya kayak begini, say gitu ya. Apa sih ada latihan soal. Ada rangkuman matematika.